nama saya Benji Lingga dengan NIM 210306137 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dari hewan Gallus domesticus atau biasa kita kenal sebagai ayam pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak yang diampu oleh Ibu dosen Tati Vidianasari SPT MP. Ayam terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu caput atau kepala, kemudian kolum atau leher, kemudian trunkus yaitu badan ayam, dan ekstremitas anterior atau biasa kita kenal sebagai sayap. Ekstremitas posterior biasa kita kenal sebagai kaki, dan caudal atau ekor. Menurut susunan anatomisnya, bulu pada ayam dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu plume, yang dimana plume merupakan bulu yang paling panjang dari jenis bulu lainnya dan biasa ditemukan di sayap maupun ekor dari ayam. Nah, plume itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kalamus atau tangkai bulu. Kemudian racis, yaitu bagian yang tidak berongga, yang sebagai penyokong vexillum. Dan yang ketiga yaitu vexillum atau bendera yang mengarah kiri dan kanan pada tangkai bulu. Nah, vexillum itu sendiri tersusun dari barbae, yang dimana tiap barbae memiliki cabang yang bernama barbulae. Dan barbulae itu terbagi menjadi 2, yaitu barbulae distal dan barbulae proximal. Nah, jenis bulu yang kedua yaitu plumulae. Dilihat dari bentuknya saja, plumulae ini memiliki bentuk yang lebih kecil dibandingkan plume. Nah, plumulae biasa kita temukan di bagian ayam yang masih muda. Sementara untuk yang terakhir yaitu philoplumulae, yaitu bulu yang paling kecil di antara jenis-jenis bulu lainnya dan memiliki vexillum yang sangat halus dan kalamus yang sangat pendek. Sementara berdasarkan letaknya, bulu pada ayam dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu tetrikes atau bulu yang terdapat pada badan ayam. Kemudian retrikes atau bulu yang terdapat pada pangkal ekor ayam. Kemudian remikes atau bulu yang terdapat pada sayap ayam. Selanjutnya yaitu parapterum atau bulu yang terdapat pada bahu ayam. Dan yang terakhir yaitu alas kuria. Nah, setelah kita selesai membahas bulu pada ayam, selanjutnya kita akan bahas caput atau kepala. Nah, pada caput kita akan melihat yaitu rostrum atau paruh, yang dimana paruh terbagi menjadi 2, yaitu maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Nah, pada maksila terdapat yang dinamakan nares anteriores atau lubang hidung. Nah, dan pada langit-langit maksila terdapat nares posteriores, yakni penghubung antara rongga mulut dan rongga hidung. Nah, setelah itu ada yang dinamakan sera, berupa tonjolan pada pangkal rostrum. Selanjutnya ada organon visus atau indera penglihatan pada ayam, yang biasanya indera penglihatan pada ayam dikelilingi oleh bulu-bulu halus. Nah, selanjutnya ada porus acousticus externus atau biasa kita kenal sebagai lubang telinga. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ekstremitas anterior atau biasa kita ketahui sebagai sayap. Nah, pada ekstremitas anterior terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu humerus atau tulang lengan atas, kemudian radius atau tulang pengumpil, kemudian ulna atau tulang hasta, kemudian fossa carpalia
atau tulang pergelangan tangan. Selanjutnya ada carpometacarpus, dan yang terakhir digiti atau tulang jari. Nah, selanjutnya bagian ekstremitas posterior atau biasa kita kenal sebagai bagian kaki. Nah, pada bagian ekstremitas posterior terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu femur atau tulang paha, kemudian patella atau tulang lutut kecil, kemudian tibiotarsus, fibula, tarsometatarsus, dan phalanges. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem digesiteria atau sistem pencernaan pada ayam, yang dimulai dari cavum oris atau mulut. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, setelah itu dia akan diedarkan ke esofagus, yang dimana setelah dari esofagus akan masuk ke dalam crop, yang dimana crop ini merupakan penyimpanan sementara dari makanan. Dan setelah dari crop, makanan akan masuk ke proventriculus, yang sebelum akhirnya akan masuk ke ventriculus atau gizzard. Nah, di dalam gizzard ini makanan akan dihaluskan dengan bantuan grit atau batuan berupa kerikil. Nah, setelah itu sari-sari makanan yang sudah halus beserta enzim-enzim dari ventriculus itu akan masuk ke duodenum atau usus 12 jari yang terdapat di intestinum tenui. Setelah dari situ, sari-sari makanan akan diedarkan ke hati, yang dimana bertujuan untuk memisahkan racun daripada sari-sari makanan. Setelah dari situ, maka sari-sari makanan yang tidak zat-zat makanan yang sudah tersisa atau tidak dapat digunakan akan masuk ke intestinum crassum, yang dimana makanan tersebut akan membusuk dan menjadi feses dan simpan sementara dalam kolon. Nah, sebelum akhirnya makanan tersebut akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pernapasan pada ayam, yang dimulai dari nares atau lubang hidung, setelah itu ke glotis atau lubang sebelum laring. Nah, setelah itu napas akan masuk pada laring, setelah itu ke bronchiolus atau cabang dari paru-paru, setelah itu akan diedarkan ke paru-paru atau pulmo. Setelah itu kita akan membahas tentang saluran urogenital pada ayam, yang dimulai dari ren atau ginjal, kemudian urin akan terus melaju melalui ureter atau saluran urin hingga akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Nah, mengapa dinamakan kloaka bukan anus? Dikarenakan melalui kloaka dia tidak hanya mengeluarkan feses saja, melainkan dia juga mengeluarkan urin, feses, dan juga saluran reproduksi. Bagian terakhir dalam pembahasan anatomi pada ayam yaitu tentang sistem nervosum atau sistem saraf pusat. Yang dimana pada sistem nervosum atau sistem saraf pusat terdapat cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, dan medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, beginilah video penjelasan saya mengenai anatomi pada struktur tubuh Gallus domesticus. Apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun penyebutan istilah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.